Cak, bener-bener entek Kang Mas. Wis selesai sudah cerita tentang Vinyales. Jadi semua prediksi IWB kemarin terjawab sudah hari ini, Cak. IWB sudah share ke sampean semuanya di YouTube kemarin bahwa ketika pembalap sudah tidak digunakan pada GP selanjutnya sangat kecil kemungkinannya akan bisa kembali, dan ternyata semuanya terbukti, Cak. IWB sudah share ke sampean semuanya ketika Yamaha rumornya ya dari jaringan IWB yang IWB kumpulkan dari beberapa media luar negeri bahwa Yamaha memang tidak berniat menggunakan Vinyales lagi dan akan mengganti Vinyales. Namun ternyata hari ini official akhirnya Vinyales memutuskan untuk mundur dari Yamaha. Jadi ini sebuah berita yang mengejutkan, Cak. Berita yang akan membuat kita semakin terpana bosonya, Cak. Semakin terkejut bagaimana friksi yang luar biasa antara keduanya yang tidak bisa diperbaiki. Jadi keduanya memutuskan untuk tidak lagi berhubungan, memutuskan untuk pisah, cerai setelah mereka 4,5 tahun bersama. Ini adalah sebuah kisah yang akan dicatat oleh sejarah. Jadi Kang Mas, sebagai informasi buat sampean semuanya, official per hari ini Vinyales menyatakan mundur dari Yamaha. Dan beberapa syarat yang bisa dipenuhi adalah: satu, Vinyales dibebaskan oleh Yamaha untuk kemana saja. Dan yang kedua, Yamaha juga dibebaskan untuk mencari pengganti pembalap untuk di factory team. Setelah kita sudah sempat membahas kemarin kan, Wiwi sudah share ke sampean semuanya bahwa indikasi Yamaha tidak akan menggunakan Vinyales, dan mereka pun paham, Vinyales dan tim paham. Dan ini yang memberikan tekad luar biasa pada Vinyales, yang akhirnya secara official dari pihak Vinyales mengatakan mereka ingin menyudahi kontrak di 2021 lebih awal. Bagaimanapun, sepertinya memang keretakan di antara keduanya nggak akan bisa diperbaiki, Cak. Kita tahu dari konfirmasi Yamaha yang sudah mengatakan tidak akan menggunakan Vinyales, walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Itu yang kita tangkap, Cak. Dan kita kan tahu bahwa secara official Yamaha tidak menggunakan Vinyales pada Austria kedua setelah mereka mendapatkan indikasi bahwa Vinyales sedang melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, sesuatu yang berpotensi merusak M1. Dan kita juga sudah tahu bahwa apa yang direspon oleh Vinyales adalah minta maaf. Namun, Cak, ternyata orang cukup, Kang Mas. Jadi setelah minta maaf, ternyata tidak merubah dari pendirian Yamaha, di mana mereka disinyalir tidak akan menggunakan Vinyales. Dan ternyata itu katakan gentle sih Vinyales, bahwa jikapun dia tidak membalap, Cak, sebenarnya jatah dia, bayaran dia, gaji dia akan tetap diberikan. Disinyalir demikian karena kan kontraknya hingga 2021. Namun sebagai pembalap profesional, Vinyales merasa nggak nyaman, dan pada akhirnya dia menyatakan bahwa ingin menyudahi tahun 2021. Memang kalau kita merenung secara dalam, kita sih sangat paham ya apa yang dirasakan Vinyales, dan kita juga sangat paham apa yang dirasakan oleh para pentolan pabrikan, para pejabat pabrikan Yamaha. Bagaimanapun mereka membayar cukup besar. 7 juta dolar per tahun itu tidak murah, Cak. Sangat besar. Dan mereka tentu berekspektasi bahwa pembalap ini akan menjadi sosok yang bisa menjadi brand ambassador nomor 1, demikian. Jadi sosok yang akan memberikan image positif bagi pabrikan, sosok yang bisa membawa pabrikan kepada arah yang bagus, pada arah yang maksimal lah untuk memberikan yang terbaik di MotoGP. Kalau pada perjalanannya ternyata ada riak-riak, ada yang kurang puas, tetap tidak benarkan sebenarnya, Cak. Apa yang dilakukan oleh Vinyales itu tidak kita benarkan, karena memang dari sejarahnya, terutama di 2 tahun terakhir, Vinyales itu adalah pembalap yang lumayan rada rebel sebenarnya, Cak. Kita jujur katakan demikian. Jika ada masalah, Vinyales selalu mengatakan bahwa motornya problem. Walaupun iya sebenarnya kita nggak bisa pungkiri Yamaha memang terpuruk, Cak. Dari 2015 terakhir, kemudian mereka tidak pernah lagi juara dunia. Sampai detik ini mereka masih berjuang dengan Fabio Quartararo yang indikasinya akan mengarah ke sana. Dan kita katakan bahwa apa yang dilakukan Fabio itu memang extraordinary. Yamaha saat ini terpuruk ya, pembalap lainnya, tapi Fabio mampu mengoptimalkan. Kelemahan dari M1 ditutupi, dan ini seperti kita membicarakan tentang Honda pada Marc Marquez. Nah, ini yang menarik, dan ternyata apa yang terjadi di Fabio, apa yang kita lihat di Fabio, ternyata memberikan pressure tersendiri bagi Vinyales. Vinyales adalah pembalap yang tidak sabar, pembalap yang sedikit mudi ya, kita katakan demikian, dan juga pembalap yang dengan mudah memberikan atau melontarkan pernyataan yang menyalahkan pada motor. Ini yang menjadi masalah, dan pada akhirnya puncaknya sampai tahu kan kemarin bahwa Yamaha akhirnya menyepakati setelah mereka menemukan indikasi merusak, kata mereka, walaupun masih pro kontra di sini karena bisa saja dibuat 2, tapi bisa juga memang demikian karena data telemetri yang punya hak untuk membuka hanyalah pabrikan. Makanya kita hanya bisa menduga-duga, dan pada poinnya adalah Vinyales mengatakan bahwa dia tidak bermaksud merusak ataupun
disebut membahayakan dia sendiri dan pembalap lain. Dan apapun itu Kang Mas, pokoknya ya kalau kita bahas ini tidak akan ada titik temu, tidak akan ada yang merasa salah ataupun merasa benar, karena kita tahu bahwa ada poin-poin tertentu yang kita nggak tahu, itu intinya. Karena kan kita lihat dari luar, kita ngelihatnya dari jauh, dan yang tahu pasti for sure adalah pabrikan dan juga rider. Jadi sekarang kita sudahi hari ini karena secara official Viñales sudah mengatakan menyudahi kontrak di awal. Jadi official hari ini, dan ini akan menjadi hal yang sangat tidak bagus buat Viñales. Kira-kira apa yang nggak bagus? Yang pertama adalah Viñales akan kehilangan beberapa royalti ya dari sponsor-sponsor kecil seperti Alpinestar, kemudian juga helm ARA yang digunakan, kemudian juga dari Monster Energy. Dia sepertinya disinyalir, katanya informasinya dia tidak akan mendapatkan, karena bagaimanapun kan tidak selesai di akhir tahun. Jadi ini juga akan di-cut. Kemudian yang pasti informasinya sebenarnya Yamaha akan memberikan semacam bonus kepada Viñales. Informasinya demikian. Rumornya Cak IWB juga nggak tahu. Bonus ini berjumlah 10 juta euro. 10 juta dolar. Euro apa dolar ya? 10 juta dolar sih Cak. 10 juta dolar. Dolar tuh rupiah ya. Kita coba rupiahkan ya. 10 juta itu piro Cak? Ini gede banget nih Cak. 10 juta itu waduh, jirolu. Berarti kalau Viñales bener ya di musim ini dia seharusnya menerima uang bonus 144 miliar. Ini kan diulas sama Speedweek ya Cak, kalau nggak salah 144 miliar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah demikian ya, IB nggak tahu karena IB mengacu dari Speedweek yang mereka membahas ini. Kemudian juga kita tahu bahwa kontrak Viñales adalah 6,5 juta sampai 7 juta per tahun. Ini juga nggak didapatkan tahun depan karena sudah cut. Dan untuk yang tahun ini, Ibu nggak tahu apakah dipotong atau nggak tahu. Tapi yang jelas, secara official hari ini, Viñales menyatakan dengan gamblang bahwa dia tidak akan melanjutkan dengan Yamaha. Ini supaya apa ya? Kita katakan bahwa untuk menutupi dia punya rasa juga kesel juga, mungkin malu juga jadi satu karena nggak dipakai lagi. Dan memang Silverstone tidak ada niat dari Yamaha. Ibu sudah share ke Samen semuanya sebelum dibahas oleh para media lain. Ibu sudah share ke Samen semuanya, dan ternyata dibenarkan hari ini banyak sekali media yang mengulas bahwa Silverstone Viñales tidak akan digunakan lagi. Nah, jadi kita simak ya apa kata Viñales, dan inilah yang dikatakan oleh Maverick tentang keputusannya. Menyusul keputusan bersama, kami di Asen untuk berpisah setahun lebih awal. Diputuskan juga untuk berkomitmen menyelesaikan musim ini dengan upaya maksimal dari kedua belah pihak. Namun, ditekankan di sini, di GP Styrian, balapan tidak berjalan seperti yang kami harapkan dan sayangnya tidak berakhir dengan baik. Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh kedua belah pihak, telah disepakati bahwa akan lebih baik mengakhiri kemitraan dengan segera. Ini kata Viñales. Yang terakhir, saya pribadi sangat berterima kasih kepada Yamaha atas kesempatan besar ini. Saya juga berterima kasih atas dukungan yang mereka berikan kepada saya selama 4,5 tahun balapan ini, dan akan melihat ke belakang dengan bangga. Jadi artinya apa? Dia melihat dengan bangga lah hasil diraih yang sebelumnya atas hasil yang kami capai bersama. Sebagai penutupannya Viñales adalah, aku akan selalu menghormati Yamaha dan mendoakan mereka yang terbaik. Oke, jadi itu kata-kata dari Maverick Viñales yang secara resmi memutuskan kontrak lebih awal di tahun 2021. Artinya apa? Kontrak tidak putus di 2022 saja, tapi oleh Viñales diputus kontraknya hingga pertengahan tahun ini. Bukan pertengahan sih, sebenarnya masih ada beberapa balapan tersisa ya, tapi ya mungkin seperempat kali ya. Nah, seperempat ini bisa jadi memang dipotong nantinya untuk nilai kontraknya. Kita akan mencoba melihat dari apa yang dikatakan oleh Yamaha Racing. Yamaha Racing lewat bosnya ya, Lin Jarvis. Jadi Lin Jarvis dari Yamaha Racing ya, websitenya sudah memberikan pernyataan mengenai apa yang dikatakan Viñales ini Cak. Jadi menurut informasi dan pernyataan dari Lin Jarvis seperti ini. Di Asen, Yamaha dan Viñales sudah mengumumkan keputusan bersama untuk mempersingkat program awal 2021 hingga 2022, dan mereka menyelesaikannya pada akhir 2021. Komitmen dibuat oleh pembalap dan tim untuk melanjutkan hingga akhir musim 2021 saja, dengan tim menjamin dukungan penuh dan pembalap memberikan upaya maksimalnya sehingga kami dapat menyelesaikan proyek dengan baik. Sayangnya, di GP Styrian, Red Bull 1, balapan tidak berjalan dengan baik atau berakhir dengan baik, dan akibatnya setelah pertimbangan mendalam oleh kedua belah pihak, tercapai keputusan bersama bahwa akan lebih baik bagi kedua belah pihak
jika kami mengakhiri kemitraan lebih awal. Perpisahan awal akan membebaskan pembalap untuk mengikuti arah masa depan yang dipilihnya dan juga akan memungkinkan tim untuk memfokuskan upayanya pada sisa balapan 2021 dengan pembalap pengganti yang saat ini belum ditentukan. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari Yamaha kepada Maverick. Yamaha akan terus menghargai kenangan indah dan menghargai kerja keras kedua belah pihak dalam 4,5 tahun yang kami habiskan bersama dan membawa kami dalam 8 kemenangan balapan, 24 podium, dan 2 tempat ketiga di klasemen keseluruhan pembalap tahun 2017 dan 2019. Kami mendoakan yang terbaik untuk Maverick di masa depannya. Itu tutup dari Yamaha yang diwakili oleh Lin Jarvis sebagai bos manajer MotoGP Yamaha Racing. Jadi Cak, artinya apa? Dengan konfirmasi ini, maka dipastikan bahwa Top Gun tidak akan lagi bersama Yamaha official per hari ini, sudah cut bersama, disepakatin. Kemudian juga artinya apa? Di Silverstone dan Aragon, Spanyol dan lain-lainnya, sepertinya nanti akan menjadi sebuah kondisi yang akan menarik karena siapa yang akan menggantikan posisi Viñales. Walaupun saat ini rumornya akan digantikan oleh Cal Crutchlow, tapi memang belum official ya, ini masih rumor-rumor dan kita nggak tahu apakah Cal nanti hanya di Silverstone atau Aragon juga atau seterusnya, atau ini hanya sementara. Karena yang jelas setelah konfirmasi ini, maka Yamaha akan berusaha untuk mencari pengganti secara bebas. Karena kita tahu secara resmi, setelah pembalap dan pabrikan menyatakan pisah, maka ini artinya mereka bebas untuk memilih langkahnya, termasuk Viñales. Monggo, Viñales juga dipersilahkan oleh Yamaha jika ingin, mungkin kita nggak tahu, tapi kalau dari kata-kata Yamaha tadi, diberi kebebasan, mungkin bisa saja ngetes untuk Aprilia, mungkin kita nggak tahu. Dengan konfirmasi ini, maka kita pastikan bahwa kebebasan diberikan, dan bisa saja mungkin in the future, Maverick akan mencoba untuk jajal Aprilia, bisa saja demikian. Dan ini kan hanya prediksi, sekali lagi, untuk jajal atau enggak, ngetes atau enggak, karena yang tahu perjanjian secara akuratnya hanya kedua belah pihak dan tidak diumbar ke khalayak, Cak. Yang pasti kita tonton saja seperti apa nanti, dan resmi per hari ini Top Gun Maverick Viñales sudah tidak lagi menjadi pembalap Yamaha, tidak perlu menunggu tahun depan, tapi per hari ini official sudah tidak lagi bersama Yamaha. Bisa menjadi catatan sejarah luar biasa ya antara pembalap dan juga pabrikan yang pada akhirnya harus berakhir dengan cukup tragis sebenarnya ya. Setelah rukun bersama, berjuang bersama, tiba-tiba hanya gara-gara faktor emosional tidak bisa ditahan dan pada ujung-ujungnya ya merongos, Cak ya. Jadi judulnya merongos ben dower ya, ben mumet dase, karena kan potensi uang yang miliaran rupiah ya. Kalau jutaan dolar itu berarti kan miliaran hilang di depan mata. Tapi itulah balap. Dan kalau seorang pembalap memiliki idealisme tinggi, tentunya kadang-kadang duit pun tidak dipandang. Mereka hanya merasa bahwa saya tidak nyaman, ya udah saya selesai. Saya merasa senang, saya dibayar berapapun akan saya jalanin. Mungkin demikian. Karena rumornya, Cak, nih, Cak, untuk Aprilia, mereka hanya memberikan gaji cukup kecil pada Viñales. Antara range ya 1 hingga 1,5 juta dolar, kalau nggak salah demikian. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan Yamaha yang membayar 6,5 sampai 7 juta dolar per musim. Jadi anjloknya luar biasa. Ini belum termasuk insentif-insentif yang diberikan oleh pabrikan, termasuk juga sponsor yang nilainya bisa lebih daripada itu. Jadi ngono Kang Mas ya, sudah jelas sekarang ya. Sudah selesai cerita tentang Viñales dan Yamaha, kita tutup buku tentang Viñales dan kita lihat seperti apa nanti perkembangannya, Cak. Pokoknya IWB akan berusaha memberikan update buat semuanya tentang MotoGP, walaupun mungkin hanya sekilas ini ya. Tapi yang jelas, biar sampean tahu, official hari ini Viñales tidak lagi bersama Yamaha. Cut. Dari kedua belah pihak sudah sepakat. Kita cut hari ini, artinya apa? Selesai sudah ya. Jadi ngono informasi buat semuanya dari Iwan Benaran. Dan kalau teman suka video ini, jangan lupa like, serta subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Gandos.